Ketika mata hatimu diungkap oleh Tuhan, maka pandangan matamu akan menjadi tajam. Paham gini, penting kalau aturaken. Bahkan kula nu merasakan berkali-kali. Nggih, mungkin kalau suatu saat sampean niru nggih monggo mawon nak iso. Saya itu pertama kali ngalami kasaf itu pas makan, bukan pas wiridan, nggih pas makan. Karena makannya orang alim, nak pas waras ini cerita pas waras nggih, mboten pas ra waras nggih, pas napa waras. Karena kita ketika makan tuh kan bismillahirrahmanirrahim misalnya. Terus kita makan. Lah ya jare menungso mletene ra karuan. Kadang muni butuh bupati ya gengsi, butuh kanca gengsi. Butuh ngliya gengsi. Padahal menungso iku jek duwe akal. Tapi kita ngletek jarene makhluk paling mulya, paling diakal, jebule nek ora mangan mati. Nek ora ngombe lemes. Akhirnya nasyhadu biduk fina. Kita sangat bersaksi kelemahan kita. Lah yo mletene ngene trimo butuh kangkung nggo asupan gizi, butuh gedang, butuh beberapa makhluk sing gak duwe akal. Akhire mangan mbek nangis ya Allah, cek doife aku, trimo butuh makhluk sing tak sifati gak duwe akal. Lah nek nganti makhluk iki iso omong mletemu ngono duwe akal kok butuh sing ra duwe akal. Wis mulai nangis. Terus ngoten. Ya Allah Gusti cek. Akhire kasef. Jadi itu kalimat setelah kita dipandu seorang ulama, meskipun kita hanya niru dalile manusa dhaif ya butuh mangan iku. Ya butuh mangan. Jadi nak khase pangeran agak butuh mangan. Malaikat ya ora butuh mangan. Lah iki manusa mletene ngono. Butuh mangan. Kasab itu bahasa Arab yang artinya terbuka hati kita. Kita melihat sesuatu dengan mata. Ketika perangsangnya itu sesuatu materi, maka perangsang itu ditanggap oleh indera kita, yaitu mata. Kalau perangsang itu berupa suara, maka indera yang bisa menangkapnya itu adalah telinga. Dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi ibu mesti tahu bahwa panca indera kita ini sering tertipu. Mata kita sering tertipu, telinga kita sering tertipu, tangan kita sering tertipu, hidung kita juga sering tertipu, lidah kita juga, salah satu indera kita juga sering tertipu. Ibu-ibu sering nggak kata orang enak, tapi ibu yang mencicipnya kok pahit rasanya? Sering nggak? Iya. Telinga kita juga sama, bukan masalah subjektivitas ya, tetapi salah dengar. Kalau subjektivitas masa hari-hari. Ketika saya menyetel simfoni Beethoven, orang di kampung saya mengatakan, "Kuwi lagu apa ceng ngak-ngek-ngok-ngak-ngok?" Lagu apa itu katanya? Dia merasa bising dengan simfoni Beethoven. Tetapi ketika reog bodol gabrak-gabruk gitu, dia malah menikmatinya, manggut-manggut, padahal reog bodol. Yang modalnya hanya gendang sama ketimpringan sama itu kan subjektivitas, karena dia belum pernah masuk dalam dunia musik ya, dia hanya mengenal lagu-lagu tradisional daerahnya, sehingga lagu-lagu yang sudah mendunia dia tidak bisa menikmatinya. Itu bukan telinga dibohongi, tapi dari subjektivitas itu sendiri. Tetapi yang jelas bahwa telinga kita sering dibohongi, mendengar berita yang kita benarkan ternyata bohong. Mata kita sering nggak melihat air berlimpah ruah, tetapi setelah kita dekati tidak ada air setetes pun. Fata morgana. Mata kita sering nggak melihat fata morgana. Di atas jalanan aspal itu terlihat seperti air berlimpah ruah. Mata kita dibohongi. Dan mata kita terbatas, bahwa jarak mata kita memandang hanya sekian kilometer. Lebih dari itu yang kita lihat hanya warna kebiruan,
Warna biru itu bukan warna langit, tapi adalah batas kemampuan mata kita memandang. Itu saja dulu kita yakini bahwa mata kita sering tertipu, telinga kita sering tertipu, mulut kita sering tertipu. Tapi mengapa manusia masih juga mempercayainya? Nyongan kita dalam dewek, sering nggak begitu tuh? Yang saya melihat sendiri, tercolok matamu. Iya. Kalau ibu-ibu pernah tertipu oleh seseorang, dulu utang belum bayar 1 miliar. Kalau utang lagi dikasih enggak? Tapi kenapa matamu berulang-ulang tertipu masih juga kau percayai? Itu persoalannya. Hanya satu yang tidak pernah tertipu adalah mata hati kita. Sehingga Allah mengatakan ketika mata hatimu diungkap oleh Tuhan, maka pandangan matamu akan menjadi tajam. Wa idza kashafna 'anka ghita'aka fakana basaruka al-yawma hadid. Ketika ku lepaskan selaput matamu, maka pandanganmu akan menjadi transparan dan transandental. Sehingga artinya kemampuan mata hati memandang adalah bukan hanya yang bersifat fisik, tapi ya, yang mengandung makna, mengandung arti, keluhuran, kemuliaan, kesetiaan, itu kita bisa melihatnya. Kalau mata hati kita terbuka, ada orang datang, dia ngomongnya manis, bahasanya indah, mata hati kita mengatakan orang itu datang ingin menipu kamu. Seperti itulah. Kita sering melihat orang pakai jilbab rapi dan sebagainya, tapi dia pencopet. Dan kita sering melihat orang pakai baju compang-camping dan kita menghinakan. Ternyata orang itu punya hati yang sangat mulia. Setiap hari kita tertipu. Nah, makanya kemampuan melihat sesuatu ya di balik fisika ini yang disebut dengan metafisika itulah namanya kasyaf. Bahkan sampai-sampai seringkali mata hati kita bisa melihat sesuatu yang kadang-kadang belum terjadi. Ya, seperti irhasat pada zaman Nabi itu sering mengabarkan berita yang belum terjadi. Itu adalah salah satu bentuk kasyaf. Akan tetapi ibu-ibu sekalian, kasyaf ini tidak ada sekolahnya, tidak bisa dipelajari dan tidak ada latihannya. Itu adalah semata-mata hanya anugerah Tuhan. Engkau tidak usah minta diberi kasyaf oleh Tuhan. Paling-paling persiapkan dirimu saja supaya engkau layak diberi kasyaf oleh Tuhan. Yaitu apa? Bersihkan hatimu sebersih-bersihnya. Terutama 2 hal yang paling penting, yaitu jangan ada dendam dan kebencian kepada siapapun. Nanti hatimu menjadi layak akan diberi kasyaf oleh Allah. Itu 2 yang penting. Tapi banyak sekali hasud, dengki, ya kan gitu, gelisah, cemas, takut. Karena bagaimanapun juga hati kita kalau penuh sampah-sampah yang tersimpan di dalamnya, seperti cermin yang kotor tidak pernah dibersihkan, tidak mungkin kita bisa melihat lewat kaca itu. Karena kaca hati kita terlalu banyak kotoran-kotoran itu. Bersihkan saja sejak hari ini, terutama 2 hal saja, yaitu jangan ada dendam dan kebencian dalam hati kita. Nggak usah minta ya Allah berilah aku kasyaf, nggak usah. Siapkan saja, nanti dengan sendirinya kalau engkau layak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja.